Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang juga kepada Bu Ira selaku dosen mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dan selamat siang juga kepada teman-teman kelas B PPG PGSD. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, saya Bayu Febri dan rekan saya yang pertama Tahyo Prabowo, yang kedua Desi Maya, yang ketiga Dita Putri, yang keempat Dina Rasid, yang kelima Dwi Apriana Nursolikin, yang keenam Dwi Ovi, dan yang terakhir Dia Afifah. Baik, sebelum kita belajar tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi proses, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dulu ya. Yang pertama, menurut Tomlinson 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas harus dibedakan berdasarkan yang pertama kesiapan, yang kedua minat, yang ketiga juga tentang profil belajar peserta didik itu sendiri. Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama ada konten, yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk, yang keempat ada lingkungan belajar. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Kegiatan proses ada 3. Yang pertama adalah bagaimana siswa mengelola ide dan informasi. Yang kedua, bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Yang ketiga, kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat terakomodir. Selanjutnya, menyesuaikan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dan penugasan harus disesuaikan dengan kesiapan, kebutuhan, dan kompetensi yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pilihan strategi kepada peserta didik agar mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan bertahap. Memahami diferensiasi proses. Yang pertama, proses mengatur bagaimana siswa akan memahami atau memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Kedua, cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau kelompok. Identifikasi kebutuhan selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa belajar atau gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu guru harus bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu cara melakukan berdiferensiasi proses diantaranya. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, dilakukan dengan dukungan dan tantangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari, menarik minat siswa. Contohnya, belajar jenis karangan. Guru bisa meminta siswa untuk membuat karangan yang terkait dengan minatnya. Begitu juga siswa bisa berminat dengan pelajaran yang lain. Guru memberikan ruang untuk siswa mendalami minat tersebut. Pertanyaan pemandu disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Selanjutnya, yang ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Guru membuat tugas untuk dikerjakan siswa sebagai pekerjaan umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang terkait dengan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka siswa boleh mengerjakan tugas individu khusus. Selanjutnya, yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa
memanfaatkan waktu, memberikan waktu untuk siswa agar dapat mempelajari topik secara mendalam. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodasi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Deskripsinya, setiap siswa belajar untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan menggunakan tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Kegiatan yang kedua, memberikan pertanyaan panduan sesuai profil siswa. Deskripsinya, memberikan pertanyaan atau tantangan sesuai melalui minat siswa untuk mendorong siswa dalam mengeksplorasi materi. Kegiatan yang ketiga adalah memberikan durasi waktu. Deskripsinya, di sini guru memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran bervariasi. Deskripsinya adalah mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan menggunakan belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kegiatan yang kelima, melakukan pengelompokan yang fleksibilitas. Deskripsinya adalah menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan siswa, kemampuan, serta minat siswa itu sendiri. Ayak bosku. Ini Putria, lah I love you. Aku cinta kamu bukan main-main. Ini Putria, lah my darling. Aku sayang kamu bukan main-main. Inilah hatiku, inilah rasaku.